Pernahkah kalian bertanya, kenapa di Barat Islam selalu dipandang sebagai agama yang keras, intoleran, bahkan dicap mengancam perdamaian dunia? Padahal, kalau kita pelajari ajarannya, Islam justru mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan rahmat bagi seluruh alam. Nah, salah satu penyebab utamanya adalah peran kelompok yang disebut orientalis. Sejak dulu, dunia barat memiliki sekelompok orang yang dikenal dengan sebutan orientalis. Mereka ini bukan sekedar peneliti biasa. Di balik klaim ilmiah yang mereka usung, tersimpan agenda terselubung, yaitu mencari-cari kesalahan ajaran Islam, memutarbalikkan sejarah, dan merusak citra Islam di mata dunia. Gerakan orientalis ini bersifat masif, sistematis, dan telah berlangsung selama berabad-abad. Sejak masa Perang Salib, saat Eropa kalah di medan perang, mereka tidak berhenti. Justru mereka mengubah strategi. Kalau dulu menyerang dengan pedang, kini mereka menyerang dengan buku, tulisan, jurnal ilmiah, dan propaganda pemikiran. Orientalisme awalnya memang lahir sebagai studi ilmiah tentang dunia timur, termasuk Islam, budaya Arab, dan peradaban Islam. Tapi dalam perjalanannya, orientalisme berubah menjadi alat politik dan propaganda. Mereka menulis buku-buku, artikel, dan karya ilmiah yang isinya penuh dengan tuduhan negatif terhadap Islam. Sayangnya, karya-karya inilah yang kemudian dibaca, dipercaya, bahkan dijadikan rujukan utama oleh masyarakat Barat. Akibatnya, banyak orang di sana yang mengenal Islam bukan dari Al-Quran dan sumber aslinya, tapi dari tulisan-tulisan orientalis yang syarat kebencian. Dari sinilah para orientalis memiliki peran besar atas munculnya istilah Islamofobia, sebuah fenomena di mana orang-orang takut, benci, dan memusuhi Islam, bukan karena mengenal ajarannya dengan benar, melainkan karena terpengaruh propaganda, fitnah, dan klaim-klaim palsu yang disebarkan lewat karya-karya orientalis tersebut. Sarjana Muslim asal Suriah, Syekh Mustafa As-Sibai, dalam kitabnya Al-Istishraq wal Mustashriqun Ma Lahum wa Ma Alaihim, menyebutkan bahwa gerakan para orientalis didorong oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, faktor keagamaan. Sebagian besar orientalis berasal dari kalangan Yahudi dan Kristen, yang merasa khawatir dengan semakin luasnya penerimaan Islam di berbagai penjuru dunia. Karena itulah, mereka berusaha menciptakan propaganda negatif yang dinisbatkan kepada Islam melalui buku-buku berisi fitnah, distorsi ajaran, serta sejarah yang dipalsukan. Lebih dari itu, mereka menarasikan Islam sebagai agama yang bengis, ekstrim, intoleran, dan tidak pantas untuk menyebar ke tengah peradaban modern. Narasi ini sengaja dibangun untuk menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat Barat, agar Islam selalu dipandang sebagai ancaman. Faktor kedua adalah penjajahan. Pasca kekalahan pasukan Salib, Barat tidak sepenuhnya menyerah. Hanya saja cara mereka berubah dari perang militer menjadi perang pemikiran. Mereka mulai mempelajari ajaran, budaya, dan peradaban Islam untuk mengetahui letak kekuatan umat Islam, lalu secara perlahan-lahan mencari celah untuk melemahkannya dari dalam. Lewat tulisan-tulisan itu, mereka ingin mempengaruhi cara berpikir umat Islam, menjauhkan kaum muslimin dari agamanya, hingga meragukan ajaran-ajaran agamanya sendiri. Namun, ketidakobjektifan kaum orientalis ini tak dibiarkan begitu saja. Respon cepat datang dari para ulama Islam, bahkan dari sebagian pemikir Barat yang jujur dan objektif dalam mempelajari Islam. Di antara sedikit orientalis yang objektif dan jujur itu adalah Laura Vezia Faglieri, seorang sarjana asal Italia yang intens mempelajari Islam secara ilmiah dan tanpa prasangka. Ia menulis sebuah karya penting berjudul Apologia del Islamismo, yang berarti pembelaan terhadap Islam. Dalam bukunya, Faglieri dengan tegas membantah berbagai tuduhan dan fitnah yang selama ini disebarkan oleh mayoritas orientalis Barat. Ia menyatakan bahwa apa yang banyak ditulis oleh para orientalis tentang Islam tidaklah benar dan jauh dari objektivitas ilmiah. Bahkan Faglieri secara terbuka mengungkapkan bahwa memang ada agenda terselubung di balik tulisan-tulisan mereka, yaitu menjadikan Islam semakin dibenci di mata masyarakat Barat.
Sebaliknya, Faghlieri justru menjelaskan bagaimana Islam berkembang pesat dan diterima luas oleh berbagai kalangan. Menurutnya, ini karena ajaran-ajaran Islam yang mudah dipahami, logis, serta memiliki sifat moderat yang menjadi simbol keindahan agama ini. Ia juga menyoroti makna yang terkandung dalam setiap syariat Islam, yang tidak hanya bernilai ibadah spiritual, tapi juga membawa manfaat sosial, kesehatan, dan kemaslahatan hidup bagi manusia. Lebih dari itu, Faghlieri menegaskan bahwa faktor terpenting yang membuat Islam unggul dan tetap bertahan sepanjang zaman adalah kitab sucinya, yaitu Al-Quran, sebuah kitab yang penuh dengan aturan hidup yang luhur dan menjadi pedoman bagi manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Bahkan dalam bukunya, Faghlieri menyebut bahwa solusi atas kemunduran umat Islam saat ini adalah dengan kembali kepada Al-Quran. Dari sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa berbagai fitnah keji yang disebarkan oleh mayoritas orientalis barat terhadap Islam justru dibantah oleh sebagian dari kalangan mereka sendiri. Sosok-sosok jujur seperti Laura Vesia Faghlieri yang benar-benar menyelami ajaran Islam tanpa prasangka membuktikan bahwa propaganda orientalis selama ini penuh dengan kebohongan, distorsi, dan ketidakobjektifan. Faghlieri tidak hanya membongkar tujuan terselubung di balik karya-karya mereka, tapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang logis, moderat, penuh rahmat, dan layak menjadi pedoman hidup umat manusia.